adik-adik, bertemu lagi dengan KL di sini. Apa kabar adik-adik yang ada di rumah? Puji Tuhan, semua dalam keadaan sehat. Terakhir kita bertemu di tahun 2020. Sekarang kita bertemu lagi di tahun 2021. Wah, luar biasa ya adik-adik, penyertaan Tuhan buat kita semua sungguh luar biasa. Begitu baiknya Tuhan sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada pagi hari ini dengan tidak kekurangan suatu apapun. Puji Tuhan. Pagi ini kita akan memulai ibadah kita. Sebelumnya kita akan bersatu hati dalam doa. Kita lipat tangan kita tutup mata kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kasih karunia-Mu Tuhan. Kau telah mengumpulkan kami kembali pagi hari ini untuk memulai ibadah kami ya Tuhan. Roh Kudus sertai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik ya Tuhan dari apa yang kami punya ya Bapa. Kami juga akan membukakan hati kami Tuhan, biar firman-Mu boleh masuk dalam hati kami, tertanam dan berbuah dalam baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik, kita nyanyi lagi ini sama-sama. Kita bangkit berdiri. Sungguh alangkah baiknya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Sungguh alangkah baiknya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Luar biasa, Tuhan Yesus pasti disenangkan dengan pujian yang tadi adik-adik bawakan. Sekarang tiba waktunya kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Adik-adik semua sudah siap ya? Tema renungan kita pagi ini adalah Kejahatan lawan kebaikan. Ayat renungan diambil dari kitab Kejadian 37 ayat 12 sampai 36. Oke adik-adik, judulnya apa tadi? Ya, kejahatan lawan kebaikan.
Ayat renungan diambil dari kitab Kejadian 37 ayat 12 sampai 36. Di Alkitab menceritakan tentang kisah Yusuf yang dijual ke tanah Mesir. Sebelumnya kita akan tonton dulu video animasinya ya. Adapun Yakub, ia diam di tanah Kanaan. Keturunan Yakub, Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Aku bermimpi pula. Tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Pada suatu kali, pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu dan didapatinyalah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Ketika Ruben mendengar hal ini, sebab itu katanya, janganlah kita bunuh dia. Ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannyalah bajunya, katanya, Anak kita tidak ada lagi. Kemanakah aku ini? Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, Ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir, kepada Potifar, seorang pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja. Adik-adik,
Dari video animasi yang sudah kita tonton tadi, kenapa ya saudara Yusuf kok sangat membenci Yusuf? Ada yang tahu? Ya, saudara Yusuf sangat membenci Yusuf karena Yusuf sangat disayang oleh ayahnya. Yusuf lahir pada masa tua ayahnya. Yusuf juga lebih dikasihi oleh ayahnya dengan dibuatkan jubah yang sangat indah. Kemudian juga Yusuf bermimpi tentang berkas gandum dan bintang yang sujud menyembah kepada Yusuf. Karena kebencian yang ada di hati saudara-saudara Yusuf sehingga menimbulkan niat untuk melakukan kejahatan kepada Yusuf. Yusuf dilemparkan ke dalam sumur, kemudian dijual ke orang Ismail, jubahnya yang sangat indah disobek dan dicelupkan ke dalam darah kambing. Kemudian mereka mengatakan pada ayahnya kalau Yusuf telah dimakan oleh binatang buas. Lalu bagaimana keadaan Yusuf setelah dijual kepada orang Ismail? Yusuf dibawa ke Mesir dan menjadi seorang pelayan di rumah Potifar. Tetapi Tuhan selalu menyertai Yusuf dimanapun Yusuf berada. Tuhan menjadikan Yusuf seseorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, sehingga akhirnya Yusuf menjadi penguasa atas Mesir. Adik-adik, meskipun saudara Yusuf telah menjual Yusuf, tetapi tidak ada sedikit pun rasa sakit hati, benci, ataupun dendam di dalam hati Yusuf. Yusuf malah mengampuni dan memaafkan saudara-saudaranya. Kejahatan hati seperti sakit hati, dendam, benci, egois, iri hati, dan lain sebagainya jangan pernah ada ya adik-adik dalam kehidupan kita. Karena itu semua adalah karakter yang tidak disukai oleh Tuhan. Sesuatu yang tidak disukai oleh Tuhan, KL yakin Tuhan juga tidak akan memberkati. Isilah hati kita dengan kebaikan, penuhi dengan cinta, karena dengan cinta dan kebaikan akan mengalahkan kejahatan hati. Sesuai tema kita pada pagi hari ini, siapa yang mewakili kejahatan? Ya, saudara-saudara Yusuf. Siapa yang mewakili kebaikan? Yusuf. Siapa yang menang? Kebaikan. Nah, KL mau tahu nih, di sini masih ada nggak ya yang masih suka berantem dengan kakak atau adik di rumah? Masih suka sebel-sebelan, marah atau benci? Setelah adik-adik mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, adik-adik harus berubah ya. Karena adik-adik kan sudah tahu kalau Tuhan tidak menyukai dan tidak memberkati kejahatan hati. Yuk kita berikan kebaikan dan cinta untuk adik atau kakak di rumah. Kita isi hati kita dengan cinta dan kebaikan sehingga Tuhan akan memberkati setiap langkah hidup kita seperti Tuhan juga memberkati Yusuf. Ayat hafalan pada minggu ini KL ambil dari kitab Mazmur 133 ayat pertama. Dihafalkan ya. Demikian renungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Semoga adik-adik di rumah tetap sehat dan tetap semangat. Selalu berdoa kepada Tuhan, rajin membaca firman Tuhan, dan bersyukur setiap saat atas segala yang telah Tuhan berikan untuk kita. Virus corona semakin dekat dengan kita dan semakin banyak orang-orang yang kita kenal yang kena virus corona ini. Untuk itu adik-adik harus tetap menjaga kebersihan, kesehatan, dan tetap taat protokol kesehatan. Kalau mama dan papa di rumah, keluar rumah nggak pakai masker, ingetin ya adik-adik, biar kita semua tetap sehat terus. Untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu hati dalam doa. Kita lipat tangan kita tutup mata kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah mengakhiri ibadah kami. Terima kasih Roh Kudus karena telah menyertai ibadah kami sampai akhirnya. Ya Tuhan, ajar kami untuk menjaga hati kami agar selalu dipenuhi dengan kebaikan dan cinta daripada-Mu ya Tuhan. Dan ajar kami juga untuk menjaga hati kami agar kami tidak melakukan kejahatan hati yang tidak Engkau sukai ya Tuhan. Kami menserahkan kehidupan kami, kehidupan keluarga kami dalam tangan Engkau. Biar Roh Kudus menjagai kami dimanapun kami berada. Terima kasih Yesus, kami menserahkan kehidupan kami selanjutnya di dalam tangan penyertaan-Mu ya saja Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur dan kami beriman. Haleluya, amin. Sampai berjumpa adik-adik minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.
Bye-bye. Shalom, anak sekolah minggu GSJPDI Batu Karang Ciracas. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, semua pasti dalam keadaan baik-baik dan sehat semua ya. Sebentar lagi kita akan memperingati Hari Paskah. Sekolah minggu kita akan mengadakan lomba menghias telur Paskah. Wah, adik-adik harus ikut nih. Anak sekolah minggu Batu Karang semua boleh ikut loh. Dari kelas balita batita kelas kecil sampai dengan kakak kelas 5 dan 6. Apa yang harus adik-adik kerjakan? Yang pertama adalah adik-adik harus menghias telur dengan sebagus dan serapi mungkin. Yang kedua, adik-adik harus menuliskan nama dan kelas dengan jelas. Jadi ketika nanti difoto akan terlihat. Tulisan boleh di kertas atau foto nanti akan diedit dengan tulisan. Tulisan tidak menghalangi hasil karya adik-adik semua ya. Yang ketiga adalah adik-adik harus berfoto dengan telur yang sudah dihias tadi. Yang keempat, foto harus dikirimkan paling lambat hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 melalui grup WA atau PIC guru di kelas masing-masing. Sudah jelas adik-adik? Kalau belum jelas, boleh ditanya ke guru masing-masing ya. Oke, selamat berkarya adik-adik semua. Anak sekolah minggu GSJPDI Batu Karang. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.